Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan perjuangan Tan Yun membalas dendam dan kembali menjadi dewa tertinggi, ikuti ceritanya di sini. Like dan subscribe untuk membesarkan channel ini. Sesaat kemudian, di ruangan di belakang platform lelang di lantai pertama rumah lelang Huang Fu, dan Tai Zongde, yang sedang menilai harta dan pil berharga terkejut. Dia meletakkan obat ajaib di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa, Nona Sen? Sepertinya kau terlihat khawatir." Sen Subing mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan cemas, "Detua, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Tolong jangan berbohong padaku. Ada apa? Apa yang kau bicarakan?" Dan Tai Zongde bertanya-tanya, "Apa yang ingin kau tanyakan, Nona Sen?" "Detua, apakah guruku sudah datang ini sudah lebih dari sebulan?" Sen Subing bertanya. Zongde tua menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum. Kenapa Nona tidak bisa mempercayaiku? Sejak aku berjanji padamu terakhir kali, jika gurumu datang, aku akan diam-diam memberitahumu. Aku tidak akan pernah melanggar janjiku. Detua, aku percaya padamu, tapi..." Sen Subing menggigit bibirnya dan berkata dengan marah, "Aku baru saja memasang bendera ke Gunung Changling. Tapi hingga saat ini, aku belum melihat guruku selama lebih dari 2 bulan. Oh, jadi karena hal ini..." Dan Tai Zongde mengangkat alisnya dan mengangkat garis-garisnya. "Mungkin gurumu sedang sibuk akhir-akhir ini dan tidak bisa pergi ke Gunung Peri Changling. Tapi apa yang terjadi? Apakah kau sangat ingin bertemu gurumu?" "Oh, sulit untuk mengatakannya." Sen Subing berkata dengan pekaungan muram, "Detua, kau sedang sibuk. Aku akan menunggu guruku di pavilion VIP tertinggi nomor 3. Jika ada yang datang kepada aku, tolong minta orang-orang di bawah untuk memberitahu aku." Melihat Sen Subing tidak mengatakan apa-apa, tidak mudah bagi Dan Tai Zongde untuk bertanya lagi. Dia berkata, "Oke, kau naiklah, ya." Sen Subing memaksa wajahnya untuk tersenyum. Kemudian dia membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar dari gerbang selangkah demi selangkah ke pavilion VIP tertinggi di lantai 7. Dia melihat tak berdaya ke kursi giok tempat Tan Yun duduk waktu itu di belakang layar lanskap dan berbisik, "Guru, tolonglah segera muncul. Aku benar-benar membutuhkanmu." Sen Subing menunggu selama 43 hari, tetapi masih belum ada berita dari gurunya. Pada saat yang sama, di atas arena seni bela diri raksasa, di lautan awan pada ketinggian 80.000 kaki, angin sepoi-sepoi bertiup dan lautan awan melayang. Jika kau perhatikan dengan seksama, kau akan menemukan bahwa di lautan awan yang kosong, awan yang mengalir bersama angin mengapung dari kedua sisi kekosongan statis, seolah-olah mereka menabrak dinding yang tidak terlihat. Alasan mengapa adegan ini terjadi adalah karena Jiangxia, ranah alam pemurnian jiwa tingkat 5, menginspirasi jimat tembus pekaung, menginjak pedang terbang dan bersembunyi di lautan awan. Saat ini, Jiangxia melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti pagoda ruang waktu terbaik. Wajahnya membiru, dia berkata pada dirinya sendiri, "Dalam setengah jam lagi, Tan Yun akan keluar. Tan Yun harus mati hari ini. Jika dia tidak mati, aku khawatir maka akulah yang akan mati. Tan Yun, jangan salahkan aku karena beringas dan kejam. Jika kau ingin menyalahkanku, salahkan kau karena menyinggung Luwu," ucap Jiangxia. Jiangxia tahu betul bahwa 3 bulan lalu, dialah yang memberikan saran kepada Luwu untuk membiarkan Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian berurusan dengan Tan Yun. Akibatnya, mereka dibunuh oleh Tan Yun. Dan sekarang Luwu membenci dirinya karena saran itu. Oleh karena itu, hanya dengan membunuh Tan Yun hari ini dia bisa menenangkan kemarahan Luwu. Pada saat yang sama, di pagoda ruang waktu terbaik lantai 108. Tan Yun, yang duduk bersila menatap dengan puas. Ada 9 jimat harta karun kelas menengah dan senyum di mulutnya melebar. "Lebih dari 2 tahun dan 1 bulan, aku akhirnya memurnikanmu. Kau adalah hal pamungkasku nanti." Tan Yun melambai dan mengumpulkan 9 jimat ke dalam cincin penyimpanan. Dia menyempurnakan 3 atribut angin, simbol badai Feris. 3 atribut Zhang Lei, simbol Jiu Xiao Guntur. Atribut ruang, jimat pembunuh sangkar ruang. Dan jimat kematian, pembungkam kematian, dan jimat waktu, jeda waktu. 9 keping semuanya adalah jimat kelas menengah. Selain jimat jeda waktu, 8 jimat lainnya semuanya adalah jimat ofensif. Awalnya,
Tan Yun bermaksud untuk memperbaiki jimat gantung waktu, tetapi karena kurangnya waktu, akhirnya diubah menjadi jimat lambat waktu Dun. Tiba-tiba, mata Tan Yun menjadi seram dan dingin. Qiyu Yongming, sekarang aku punya 9 jimat di tangan, kau sesepuh penegak hukum gerbang dalam, posisimu akan segera diganti orang lain, gumam Tan Yun. Kesampingkan niat membunuh. Tan Yun memikirkan apa yang dikatakan Lai Chang ketika dia mengambil bayaran saat memasuki pagoda lantai 108 ini. Dia melihat sekeliling pagoda 108 lantai dan tertekan, orang yang sudah memasuki pagoda ini, tidak boleh lagi memasukinya selama 1 tahun kemudian. Meskipun Tan Yun tahu bahwa sudah aturan sekte adalah untuk memberi kesempatan murid-murid hebat lainnya merasakan kesempatan yang sama dan tidak ingin hanya satu orang yang mendominasi lantai 108, Tan Yun tetap mengumpat dalam hatinya karena aturan itu. Lagi pula, bukankah benar bahwa tidak ada lagi yang bisa menaiki hingga ke lantai 108 kecuali dirinya sendiri? Tan Yun memutuskan untuk meminta Sen Subing mengubah aturan atas nama guru. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berharap untuk melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyusup ke dalam tas hewan roh yang tergantung di pinggangnya. Namun, di dalam tas hewan roh dalam radius 400 kaki, singa Dewa Naga Emas merangkak di tanah. Rambut merah darah panjangnya kini telah berubah menjadi kuning kemasan, dan ukuran tubuhnya telah melonjak hingga 100 kaki. Dan dia mengeluarkan nafas yang membuat jantung Tan Yun berdebar-debar. Tampaknya dia telah melangkah dari monster tingkat pertama ke periode pertumbuhan tingkat ketiga. Ranah ini sama dengan kultivator di ranah pemurnian jiwa tingkat 6. Namun, singa Dewa Naga Emas yang diwarisi oleh Dewa Naga Emas harus memiliki kekuatan untuk menerobos halangan. Tan Yun dapat melihat dari nafas yang tidak teratur dari singa Dewa Naga Emas bahwa ia telah sepenuhnya mengintegrasikan warisan Dewa Naga Emas, dan tulang-tulangnya semuanya telah diganti dengan tulang Dewa Naga Emas. Alasan mengapa dia belum terbangun sampai sekarang adalah karena sebelum kematiannya, Dewa Naga Emas telah menyatu dengan roh suci Naga Emas yang terkubur di jantung singa Dewa Naga Emas, dan dia belum mengubah semua darah di Naga Emas menjadi darah naga. Setelah transformasi selesai, singa Naga Emas akan bangun. Melihat situasi saat ini, diperkirakan dia akan bangun dalam waktu sekitar 3 tahun. Tan Yun berkata diam-diam dan menatap kera pembunuh itu. Tetapi aku dapat melihat bahwa ukuran kera pembunuh dewasa tahap keempat yang asli telah berubah dari 100 kaki menjadi 180 kaki. Seluruh tubuhnya awalnya berwarna ungu dan berambut panjang, tetapi sekarang telah menjadi ungu dan hitam. Itu meringkuk dengan tubuh besar, napasnya stabil, dan masih belum ada tanda-tanda kebangkitan. Kedua orang ini tidak tahu kapan mereka akan bangun. Gumam Tan Yun menantikan. Ketika kalian bangun, aku benar-benar bisa mendapat sedikit kelegaan. 8 jam kemudian waktu di pagoda. Gerbang menara 108 lantai, yang telah ditutup selama 3 bulan, terbuka perlahan, dan Tan Yun dengan tenang melangkah keluar dari gerbang menara. Pada saat yang sama, ratusan sosok di pagoda lantai 99 menatap Tan Yun bersamaan. Ketika publik menemukan bahwa Tan Yun adalah ranah jiwa janin tingkat ke-8, mereka semua saling berpelukan. Selamat, kakak senior Tan, memasuki tingkat ke-8, selamat juga semuanya. Aku berharap yang terbaik untuk pencapaian kalian. Tan Yun memberi hormat kembali dengan tangannya dan menginjak pedang terbangnya untuk terbang turun dari pagoda. Ribuan murid yang telah menunggu Tan Yun sebelumnya berkumpul, berteman dengan Tan Yun dan mengundang Tan Yun untuk minum anggur bersama. Beberapa murid perempuan cantik bahkan meminta Tan Yun untuk pergi ke gunung peri mereka untuk berbicara. Untuk semua jenis undangan yang tulus, Tan Yun sopan menolak dengan halus. Hahaha, Tan Yun selamat atas promosimu. Pada saat ini, tawa keras datang dari kerumunan. Mengikuti datangnya suara itu, Tan Yun melihat Fan Luo dan Song Hong datang dari belakang kerumunan. Halo, kakak senior Luo. Halo, kakak senior Song. Semua murid memberi jalan ke kedua sisi dan saling menyapa dengan menangkupkan tangannya. Fan Luo dan Song Hong tidak hanya menempati peringkat pertama dan kedua dalam daftar alkemis petarung, tetapi juga berada di peringkat 3 besar dengan Sun Abe dalam daftar alkemis berbakat. Para murid menghargai mereka lebih dari Tan Yun, meskipun Tan Yun telah naik ke lantai 108 pagoda ruang waktu terbaik. Ada 2 alasan. Alasan pertama,
Para murid mengerti bahwa sekalipun Tan Yun sudah naik ke ranah jiwa janin tingkat 8, tapi masih belum menjadi lawan dari Fan Luo dan Song Hong. Alasan kedua, dan yang terpenting adalah divisi Pil selalu berlandaskan pada seni pemurnian obat dan bangga dengan seni alkimia ini. Menurut pendapat semua orang, sekalipun kekuatan Tan Yun sanggup melawan langit, tapi tetap dia bukanlah seorang alkemis. Fan Luo dan Song Hong adalah alkemis besar tingkat rendah. Halo, adik junior Tan. Fan Luo dan Song Hong membalas dengan menangkupkan tangan juga. Tan Yun dapat melihat 2 poin dari mata dan sikap mereka. Pertama, keduanya bersikap seperti pahlawan, saling bersimpati, dan memiliki hubungan pribadi yang mendalam. Kedua, mereka seharusnya memiliki reputasi yang baik di hati banyak orang. Tidak seperti Sun Abe yang sombong. Ini sebenarnya karena guru mereka, Penatua kedua Du Chen dan Penatua ke-6 Shen Wende memiliki hubungan yang baik dan dalam, meskipun mereka sering berdebat dalam pekerjaan. Tan Yun memandang kedua pria yang datang kepadanya dan berkata sambil tersenyum, "Kakak-kakak senior. Adik junior Tan, aku punya permintaan yang kurang baik. Aku harap kau bisa memenuhinya." Song Hong berkata sambil tersenyum. Tan Yun berkata terus terang, "Kakak senior Song adalah murid dari Penatua ke-6. Penatua ke-6 telah menyembuhkan lukaku 2 kali dan telah sangat baik padaku. Kakak senior Song, katakan saja apa yang kau inginkan." "Baik, saudara Tan benar-benar menyenangkan." Song Hong memeluk tinjunya dan berkata, "Sejujurnya, saudara Luo dan aku ingin berduel setelah kau keluar dari pagoda." "Tentu saja, jangan salah paham. Kami tidak bermaksud provokatif. Kami hanya menguji kekuatan masing-masing, karena kami sangat penasaran dengan kekuatanmu setelah kau naik ke tingkat 8. Setelah kata-kata Song Hong, Fan Luo segera menyambungnya dengan berkata, "Tan Yun, aku juga ingin meminta hal yang sama kepadamu seperti Song Hong barusan." Ribuan murid menantikan untuk mendengar perkataan itu dan berkata dengan penuh semangat, "Saudara Tan, tolong penuhilah keinginan para kakak senior. Ini juga akan memberikan kami para junior wawasan dari duel kalian." "Ya, kakak bela diri Tan, biarkan aku menonton kompetisi antara kalian para murid terkuat." Mendengar pidato itu, Tan Yun melambai untuk menyela kerumunan, memandang Luo Fan dan Song Hong, tersenyum dan berkata, "Suatu kehormatan bagiku untuk bertarung dengan 2 alkemis terkuat divisi Pil. Aku bersedia." Sejujurnya, jika Tan Yun tidak menganggap mereka bagus, dia tidak akan membuang waktu untuk bertarung. Untuk murid lain, duel memang cara terbaik untuk mempromosikan kultivasi dan meningkatkan kemampuan praktis. Tapi bagi Tan Yun, yang merupakan reinkarnasi dewa, tidak perlu untuk saling mengukur kekuatan dengan yang lain. Tan Yun dapat mengukur kekuatannya sendiri dan kekuatan lawan seperti apa yang bisa dia kalahkan. "Bagus, saudara Tan merupakan orang yang menyenangkan," Luo Fan berkata dengan gembira. "Kedua kakak senior, aku ingin agar duel ini tertutup. Aku tidak ingin orang lain hadir." Tan Yun berkata begitu. Secara alami, dia juga ingin menyelamatkan muka untuk mereka. Tan Yun sangat percaya diri dengan dipromosinya dia karena jiwa janin tingkat 8. Murid divisi Pil siapapun mereka, akan sulit untuk menandinginya. Mereka tercengang dan setuju satu demi satu. Ribuan orang kecewa, pikir mereka, pasti Tan Yun yang khawatir kalah dari keduanya. Dia sangat takut reputasi yang baru saja dia dapatkan dari menaiki pagoda akan anjlok, jadi dia tidak akan membiarkan dirinya menunggu orang lain untuk menonton pertarungan mereka. Saat itu, tiba-tiba, suara arogan yang terlalu dini datang dari belakang kerumunan. "Adik junior Tan, karena kau memiliki kompetisi yang begitu elegan dengan Fan Luo dan Song Hong, bagaimana kalau ditambahkan denganku?" ucap Sun Abe tiba-tiba. "Sungguh tepat waktu, aku juga ingin meminta saran darimu," ucap Sun Abe. Sun Abe berpakaian putih dan anggun, datang dengan santai. Para murid melihat kembali ke Sun Abe yang datang. Ada perasaan jijik yang tak terlihat di mata mereka, jadi mereka saling berkata, "Junior menyapa kakak senior Sun." Dengan itu, kerumunan membelah sebuah jalan untuk Sun Abe yang berjalan mendekati Tan Yun. Pada saat yang sama, semua orang tahu bahwa selama 3 bulan pengasingan Tan Yun, murid-murid divisi Pil diam-diam mengejek Sun Abe yang hampir mati di anak tangga terakhir dari pagoda 100 lantai. Itu pasti sudah mencapai telinga Sun Abe. Begitu Tan Yun meninggalkan pelatihan di pagoda,
Sun Abe segera muncul di arena seni bela diri. Di hadapan sapaan semua orang, Sun Abe menutup mata dan langsung pergi ke Tan Yun. "Saudara Tan, pria ini adalah penjahat terkenal. Abaikan dia dan ayo pergi." Fan Luo tidak sengaja merendahkan suaranya ketika dia berbicara. Song Hong mendengus dingin ke Sun Abe, melihat kembali ke Tan Yun dan berkata, "Tan Yun, saudara Luo benar. Jangan memperhatikannya, ayo pergi tempatku paling dekat jaraknya dari sini. Di tempatku saja kita langsungkan duel tertutup ini," ucap Song Hong. "Ya, kalian berdua benar," Tan Yun berkata dengan tenang. Kemudian, ketika Tan Yun dan keduanya mengeluarkan pedang terbang untuk pergi, Sun Abe yang arogan dan sombong tapi diabaikan oleh Tan Yun dan bahkan diejek oleh Fan Luo dan Song Hong di depan umum. Tiba-tiba, wajahnya suram seperti tinta. Dia melintas di situ dan memblokir jalan Tan Yun. Sun Abe yang marah kemudian berteriak, "Tan Yun, kau bajingan tak tahu malu. Ketika kau memanjat pagoda lantai 100, kau bisa memanjatnya dengan cepat. Tetapi kau sengaja melampauiku ketika aku tinggal setengah langkah lagi." Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Luo Fan muncul di depan Tan Yun dan berkata, "Tan Yun memanjat menara dari awal sampai akhir dan tidak berniat mengganggumu. Keterampilanmu saja yang kurang bagus, terus mengapa kau berteriak di sini?" Sun Abe meludahi kaki Fan Luo. "Kenapa kau membelanya? Bagaimana jika memang begitu?" Wajah Fan Luo dingin. Song Hong bergerak satu langkah ke samping dan berdiri di depan Tan Yun berdampingan dengan Fan Luo. Dia mencibir, "Aku juga, ada saudara Luo dan aku di sini hari ini. Kau tidak dapat menyentuh Tan Yun. Jangan kau meragukan kata-kataku. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa mencobanya," ucap Song Hong dengan dingin. Sun Abe perlahan mengepalkan tinjunya dan hendak berbicara. Tapi tiba-tiba Tan Yun mengeluarkan suaranya lebih dulu, "Siapa yang kau sebut penjahat tak tahu malu?" Tan Yun maju menunjukkan dirinya muncul di depan Fan Luo dan Song Hong, dan meludahi langsung wajah Sun Abe. Cuy, ribuan murid yang menonton tercengang. Mata mereka melebar dan mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan begitu agresif mempermalukan dan bersikap provokatif pada Sun Abe. Mereka tahu, meskipun Sun Abe menempati urutan ketiga dalam daftar alkemis petarung, para murid tidak berpikir bahwa kekuatan Sun Abe akan lebih rendah daripada Fan Luo dan Song Hong semenjak pencapaian Sun Abe di pagoda baru-baru ini. Melihat adegan ini, Fan Luo dan Song Hong juga tercengang. Sun Abe, yang menonjol di antara murid divisi Pil dalam hal kekuatan dan pencapaian di alkimia, tidak pernah berpikir Tan Yun berani mempermalukan dirinya sendiri seperti ini. Tiba-tiba, kemarahannya meledak dalam sekejap. Wajahnya garang dan meraung, "Kau!" Tan Yun tiba-tiba mengejek, "Cucuku Abe, apa yang kau lakukan?" Ketika kakek ini naik menara, dia ingin naik secara cepat atau lambat. "Itu bukan urusanmu. Tentu saja, jika kau mengatakan aku sengaja melampauimu ketika kau akan menaiki lantai 100, kau juga bisa berpikir begitu. Kakek tidak masalah, ingin belajar apa dariku? Atau jika kau ingin bersaing denganku, aku harus mengikuti keinginanmu," ucap Tan Yun. Mata Tan Yun berbinar dengan cahaya dingin. "Dengarkan aku dengan jelas. Kau tidak memenuhi syarat untuk bersaing denganku. Tapi aku akan memberimu kesempatan. Kau bisa menantang hidup dan mati. Aku tidak keberatan membunuhmu, karena kau hanya merusak pemandangan." Arogan. Pada saat ini, betapa sombongnya Tan Yun di mata semua orang. Tan Yun seperti danau yang tenang beberapa saat yang lalu, dan kemudian berubah menjadi seperti lau yang bergelombang. Kata-kata Tan Yun tidak bisa ditahan Sun Abe, tetapi juga semua orang yang hadir. Semua orang terdiam dan mata mereka tertuju pada Sun Abe. Sun Abe merasakan pipinya terbakar dan panas, seolah-olah wajahnya telah ditampar dengan keras. Dia ingin segera menantang Tan Yun dengan hidup dan mati, tetapi dia berpikir bahwa semua yang Tan Yun bunuh, Li Zian dan Yeling terlebih dahulu, dan kemudian Gaoyang Wushuang dan Ouyang Qian adalah kejutan balasan dari Tan Yun karena mereka menganggap bahwa Tan Yun lah yang akan mati. Sun Abe juga berpikir bahwa ketika Tan Yun membunuh Gao Wushuang dan Ouyang Qian, dia masih di ranah jiwa janin tingkat 7. Sekarang Tan Yun telah dipromosikan ke jiwa janin tingkat 8, dan kekuatannya harusnya sudah meningkat pesat. Dia berpikir dalam hatinya bahwa dia tidak akan berani bertarung hidup dan mati dengan Tan Yun tanpa mengetahui kekuatan sebenarnya dari Tan Yun.
Tapi dia datang dengan sangat marah dan galak. Jika dia pergi dengan putus asa, dia pasti akan kehilangan muka di hadapan banyak murid. Tan Yun menatap Sun Abe yang ragu-ragu dan melangkah. Cucu Abe, kakek memberimu kesempatan. Apa yang kau ragukan? Jika kau menyanggupi, kita akan segera bertarung sampai mati. Jika kau tidak menyanggupi, pergilah dari sini, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, Sun Abe melirik cahaya halus di matanya dan berpikir bahwa dia tidak hanya bisa mundur untuk dirinya sendiri, tetapi juga membatalkan rencana Tan Yun. Dia berkata dengan senyum muram, Tan Yun, kau adalah pahlawan besar divisi pil kami karena berhasil naik ke lantai 108. Jika aku bertarung denganmu dan membunuhmu, aku tidak hanya akan menjadi musuh seluruh divisi pil, tapi aku takut kepala divisi juga akan menyalahkanku. Jika aku tidak khawatir tentang hal itu, aku akan bertarung hidup dan mati denganmu sekarang dan membunuhmu. Sun Abe meledak dan berteriak, tetapi, aku bisa mengizinkanmu tetap hidup, tapi aku harus mendidik bajingan sombong sepertimu, demi orang tuamu dan Sen King Feng. Teriak Sun Abe. Begitu suara itu terdengar, aura Sun Abe melonjak 10 kali lipat, tiba-tiba mendekati Tan Yun, dan meninju Tan Yun. Tiba-tiba, ketika ruang itu berdengung dan bergetar, sebuah rumah besar seperti kepalan tangan yang diubah oleh kekuatan spiritual dibagi menjadi 7 dari kehampaan. Bayangan tinju besar, dengan ruang yang bergetar dan badai, datang untuk Tan Yun dari atas dan di sekelilingnya. Tan Yun, menyingkirlah. Fan Luo tertegun dan menjadi pucat. Dia adalah jiwa janin binatang, dan kekuatannya telah meningkat 10 kali lipat. Sekarang dia menggunakan 7 tinju roh liar, dan setiap tinju akan meningkat 5 kali, yaitu 50 kali kekuatannya. Tan Yun menutup telinga dan bersantai. Dia mengerti bahwa Sun Abe tidak hanya ingin melukainya. Langkah surgawi Hong Meng. Dengan peningkatan rana Tan Yun, kecepatannya 30% lebih cepat setelah menggunakan langkah surgawi Hong Meng. Dalam sekejap, kekuatan spiritual Tan Yun di lengan kanannya seperti ular piton emas, mengabaikan bayangan tinju dari kiri, Tan Yun melesat ke depan. Pada saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk menghancurkan bayangan besar dari tangan kanannya tepat di depannya. Suara keras terdengar di arena seni bela diri. Ketika tinju Tan Yun bertabrakan dengan bayangan tinju dengan kekuatan 50 kali, tubuh Tan Yun tiba-tiba bergetar dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Ketika bayangan tinju besar seperti rumah tiba-tiba retak dan menghilang, 6 bayangan tinju lainnya yang diledakkan ke arah Tan Yun juga menghilang. Tidak mungkin, bagaimana kau bisa mengalahkan tinju bayanganku dengan kekuatan 50 kali lipatku hanya dengan tinjumu? Sun Abe berteriak berulang kali, bagaimana kau tahu? Dasar tinju dari tinjuku, dasar dari tinju bayangan Sun Abe persis seperti tinju Tan Yun. Jika pangkal tinju dirusak, tinju bayangan Sun Abe akan patah. Jika pangkalan tinju tidak dihancurkan, 7 bayangan tinju lainnya akan menyerang Tan Yun tanpa henti. Sun Abe sangat terkejut. Pertama, dia terkejut karena kekuatan Tan Yun. Kedua, dia berpikir bahwa jika Tan Yun ingin mematahkan 7 tinju bayangannya, dia harus bertarung beberapa kali setidaknya untuk mencapai pangkal tinju dengan keberuntungan. Siapa yang pernah berpikir bahwa Tan Yun mematahkan dasar 7 tinjunya hanya dengan 1 pukulan? Apa maksudmu, cucu Abe? Ucap Tan Yun yang pucat dan trauma, seperti hantu di bawah langkah ilahi Hong Meng setelah mengalahkan pangkalan tinju. Dia tiba-tiba muncul di depan Sun Abe, dan tinju kanannya yang ditutupi dengan kekuatan spiritual tiba-tiba mengenai dada Sun Abe. Ayo kemarilah. Sun Abe melangkah mundur, melambaikan tangan kanannya, dan pedang dingin meledak di tangan kanannya. Dia memotong tangan kanan Tan Yun. Kupotong kau. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang percaya bahwa Tan Yun tidak bisa mengelak. Namun, semua orang tahu bahwa Tan Yun tidak ingin bersembunyi sama sekali. Luo Fan kemudian berteriak, hati-hati Tan Yun. Ini adalah senjata roh terbaik Sun Abe, pedang terbang dan pedang jiwa binatang. Dia akan menggunakan formula pedang jiwa binatang selanjutnya. Kau bukan lawannya, cepat kembali. Ketika Luo Fan buru-buru mengingatkannya, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia menemukan bahwa tinju kanan Tan Yun tidak mengelak, tetapi tiba-tiba membalikkan cakarnya dan meraih pedang jiwa binatang buas itu. Apakah kakak senior Tan gila? Bagaimana dia bisa menangkis pedang dengan tangan kosong? Ya, para murid menoleh satu demi satu.
Mereka tidak tahan melihat adegan berdarah tangan kanan Tan Yun dipotong. "Api Hongmeng!" teriak Tan Yun. Ketika Tan Yun menggenggam pedang terbang dengan tangan kanannya, lapisan api ungu yang tak terlihat muncul di 5 jarinya. Karena tembakan Tan Yun sangat cepat, orang-orang tidak melihat ada api yang menutupi tangan kanannya. "Tidak, pedang jiwa binatangku!" teriak Sun Abe melihat pedang jiwa binatang yang dipelihara oleh jiwanya. Setelah dipegang oleh Tan Yun, itu langsung pecah. Ketika pedang jiwa binatang dihancurkan, jiwa Sun Abe terluka parah. Dia tiba-tiba menjadi pucat dan menyemburkan seteguk darah. Saat Sun Abe sedang kesurupan, Tan Yun muncul di sampingnya seperti hantu. "Hancurkan!" Dalam ledakan udara, Tan Yun menendang kaki Sun Abe. 2 kabut darah mengepul, dan 2 kaki berdarah terbang menjauh dari tubuh Sun Abe. Sun Abe berputar di udara dan menghantam tanah dengan keras. "Tan Yun, jika bukan karena kecerobohanku, bagaimana kau bisa menjadi lawanku?" Sun Abe berteriak serasa ingin mati. Dia bahkan belum menggunakan seluruh kekuatannya tapi dia sudah kehilangan kedua kakinya. Tan Yun tidak menjawab. Sosoknya berkedip ke arah kaki yang putus yang hanya berjarak puluhan kaki. Sun Abe sepertinya memikirkan sesuatu, panik dan berteriak, "Kemarilah." Pada saat itu, 2 kaki yang putus itu melayang ke udara dan menuju ke arah Sun Abe. Langkah ilahi Hongmeng, karena Tan Yun terlalu cepat. Kebanyakan orang hanya melihat bayangan berkabut melewati langit rendah dan menuju kedua kaki patah yang terbang ke Sun Abe. Ketika kedua kaki itu hendak masuk ke cincin penyimpanan Abe, itu tiba-tiba menggantung di udara. Kemudian, 2 tangan muncul di 2 kaki yang patah, dan bayangan sisa tumpang tindih. Tan Yun muncul di depan Sun Abe dengan 2 kaki patah. "Tan Yun, jangan, kumohon jangan," ucap Sun Abe, yang jatuh ke tanah, menggelengkan kepalanya dengan keras dan ketakutan. Tan Yun terus menumpahkan darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan suara, "Ingat hari ini kakimu yang hancur karena sikapmu. Jadikan ini pelajaran untukmu." Suara Tan Yun baru saja mendarat. Sekelompok api Hongmeng keluar dari telapak tangan kanannya dan kemudian membakar 1 kaki yang dipegangnya menjadi ketiadaan. Saat berikutnya, Tan Yun menunjukkan nyala es Hongmeng di telapak tangan kiri, dan tiba-tiba lapisan es biru menutupi kaki lainnya. Di mata orang-orang yang ketakutan, kaki satunya lagi dengan cepat berubah menjadi patung es. "Tidak!" teriak Sun Abe sedih. Patung-patung es meledak menjadi potongan-potongan es yang terbang di seluruh langit. Potongan es seukuran kacang yang tak terhitung jumlahnya menghilang ke dalam kehampaan sebelum mereka tersebar di tanah. "Tan Yun, kau benar-benar membuatku sangat marah." Tiba-tiba ada suara kemarahan tua di langit. Tan Yun mendongak dan melihat seberkas cahaya jatuh dari langit. Di samping Sun Abe, ia berubah menjadi penatua ketiga, Pang Siyuan. Pang Siyuan tahu temperamen anak muridnya dengan sangat baik. Dia tahu bahwa anak muridnya ini membenci Tan Yun karena kegagalannya memanjat menara. Pang Siyuan sangat cemas pada anak muridnya. Ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun keluar dari menara hari ini, Sun Abe pasti akan meminta penjelasan dari Tan Yun. Jadi setengah jam yang lalu, dia pergi menemui anak muridnya, tetapi dia tidak menemukan anak muridnya di guanya. Dia bergegas ke sini, tapi dia masih terlambat selangkah. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Tan Yun akan memotong kaki anak muridnya dan bahkan menghancurkan kakinya yang putus itu. Ini adalah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. "Tan Yun, kau binatang tercela!" teriak Pang Siyuan marah. Dia gemetar keluar jari dan menunjuk ke Tan Yun. "Kau binatang tercela, bagaimana kau bisa melakukan hal yang tidak manusiawi seperti itu?" Mendengar perkataan itu, Tan Yun tiba-tiba tampak dingin dan berkata, "Penatua ketiga, apakah memang gayamu melakukan hal-hal yang tidak pekaung bulu dan mempermalukan murid-murid? Di depan puluhan ribu orang, murid baik yang kau latih ingin bertarung denganku." Tan Yun berkata dengan suara dan menunjuk ke Sun Abe. "Waktuku sangat berharga, jadi aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamanya, jadi aku menolak tantangannya. Namun, muridmu yang baik, ketika dia menghantamku di depan semua orang, dia menyerang dengan 7 tinju roh dan menyerangku dengan kekuatan 50 kali lipat. Jika aku tidak memiliki kekuatan untuk menantang di luar level aku, maka aku sudah mati tadi." Tan Yun menghadap Pang Siyuan secara langsung. "Pang Siyuan, aku bukan murid di bawahmu. Menurut aturan gerbang dalam, aku harus memanggilmu penatua untuk menghormatimu.
Jika tidak aku akan langsung memanggil namamu. Ucap Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba berteriak, keponakanmu Pang He mempermalukanku berulang kali. Jika bukan karena aku masih menghormatimu, kau hanya akan mengumpulkan potongan tubuhnya. Dan Sun Abe si anjing ini, aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kau tidak datang tepat waktu, mungkin kedua lengannya juga akan hancur. Tidak heran Pang He dan Sun Abe di bawah ajaranmu menjadi tidak masuk akal. Ternyata balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok. Kata-kata Tan Yun membuat semua murid yang hadir terlihat pucat. Paru-paru Pang Siyuan terasa akan meledak mendengar kata-kata Tan Yun. Kau, teriak Pang Si sangat marah sehingga wajah tuanya memerah. Begitu dia membuka mulutnya, dia dipotong oleh Tan Yun. Apakah kau ingin menggertak anak muda di depan semua orang dan mulai menyerangku? Pang Siyuan, semua orang yang hadir telah menyaksikan proses perselisihan antara Sun Abe dan aku. Aku menyarankanmu untuk menyingkirkan niat hati membunuhku, jika tidak akan buruk bagimu jika dilaporkan kepada kepala divisi. Mendengar perkataan itu, Pang Siyuan menarik napas dalam-dalam dan menatap Sun Abe di kakinya. Kemudian, melihat kekerumunan, dia mengucapkan kata demi kata, apakah perkataan benar atau bohong, ucap Pang Siyuan. Lapor penatua ketiga bahwa benar-benar senior Sun yang menyerang duluan kakak senior Tan. Semua murid mengeraskan kepala mereka dan berkata dengan jujur. Mendengar perkataan itu, Pang Siyuan memelototi Tan Yun, sebelum mengambil Sun Abe dan bergegas pergi. Penatua ketiga, aku agak terlalu agresif barusan. Tolong jangan salahkan aku, paruh pertama kalimat Tan Yun terdengar sangat bagus. Namun, paruh kedua kalimat itu hampir membuat Pang Siyuan menjadi liar. Tapi penatua ketiga, tolong jaga Pang He dan Sun Abe. Lagi pula, anjing tidak bisa makan kotoran. Mereka mungkin akan memprovokasi murid lain. Aku akan memberitahumu sebelumnya bahwa jika mereka tidak menghormatiku lain kali, aku akan memintamu untuk mengumpulkan tubuh mereka dengan cara yang tepat. Pang Siyuan mengambil langkah. Wajah tuanya berubah warna hati babi. Dia tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Tan Yun. Anak muda, akhir dari kesombongan itu tidak baik. Aku menasihatimu sekarang. Setelah itu, Pang Siyuan menginjak pedang terbang dan bangkit dari langit. Setelah Pang Siyuan pergi, Fan Luo menyeka keringat dingin di dahinya dan menggantung hatinya, Saudara Tan, aku baru saja memeras keringat untukmu. Untungnya, penatua ketiga tidak melakukan apapun padamu. Ya, itu terlalu berbahaya. Saudara Tan, apakah penting jika kau terluka? Ucap Song Hong menambahkan. Telapak tangan Song Hong basah dan penuh keringat. Dia sangat takut Pang Siyuan akan menyerang Tan Yun. Aku tidak menghalangi. Mulut Tan Yun sedikit miring dan mencibir dalam hatinya. Pang Tua, dia memiliki niat untuk membunuhku ketika aku memanjat menara. Dia hanya alam pemurnian jiwa tingkat 6. Jika dia menyerangku, aku tidak keberatan menghiburnya dengan 9 jimat yang kusiapkan untuk melawan Qiyu Yongming. Tan Yun menutupi niat membunuhnya dengan sangat baik. Menghadapi Fan Luo dan Song Hong, dia mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan berkata, Saudara Luo dan saudara laki-laki, ayo pergi dan berkompetisi. Luo Fan terbatuk canggung dan berkata, Saudara Tan, Sun Abe tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kau juga tidak menggunakan kekuatan terbaikmu, tetapi kau bisa melukainya. Aku pikir kita bisa menghindari duel ini. Jika kita benar-benar bertarung, aku khawatir aku mungkin bukan lawanmu. Ucap Fan Luo. Song Hong bergema dengan ekspresi bergerak, Saudara Tan di level kita. Jika kita tidak bertarung hidup dan mati, hanya sekedar duel demi mengukur kekuatan, kita tidak dapat meningkatkan level pertempuran kita yang sebenarnya. Begitu saja, kita tidak akan bertarung hari ini. Ayo minumlah di gunungku. Jangan pulang kalau belum mabuk. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Kakak Luo dan Kakak Song, ada sesuatu yang harus aku tangani. Jadi aku tidak akan menemani kalian. Aku akan mengunjungi kalian lagi di waktu luangku di masa depan. Ya, karena Saudara Tan memiliki sesuatu untuk dilakukan, Saudara Luo dan aku tidak akan merepotkanmu lagi. Song Hong memeluk tinjunya dan berkata, kalau begitu berhati-hatilah di jalan. Selamat tinggal kedua senior, ucap Tan Yun tersenyum dan menginjak pedang terbang. Awan hijau naik dan terbang menuju Gunung Peri Changling. Dia tidak sabar untuk kembali ke Gunung Changling untuk melihat apakah ada bendera di puncak gunung. Begitu ada bendera, itu berarti ada berita bahan pemurnian dari orang tua itu.
Oke, sampai di sini dulu ceritanya, lanjut ke part selanjutnya. Admin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga rezeki kalian dilancarkan juga.